Ah, ganteng guys. Nah. Masuk di dalam kan kuat. Kan panas dia. Bisa kuatnya nih. Oh tapi keluar pasti bisa. Masuk ularnya. Masuk tadi tuh dia masuk ke selokan. Jalannya kan Dari situ deh. Yuk. Jadi menit udah di jalan. Hah? Oh. Nih, jadi menit jalannya Oh. nih. Ah, berarti dia baru ngerekam. Guys. Ngapain kita jalan lagi? Dari Kuning tuh? Hah? Ah. Alam, hah? Gitu nggak? Hah? Kita hilang dulu. Ada orang berdana, kan berdiri di depannya, berdiri ke depan. Di depan. Oh. Sudah lepas nih ikan ini. Pintar ya. Itu. Itu. Kan nggak jalan nak, detik lah. Itu suka genteng itu gitu. Mana kau? Ngantar lah. Iya. Dari ini ya, dari ini dari depannya, baru nyala nggak? Nyala lah. Nah, tunggu. Dia siapa itu? Siapa? Asyong gitu kata anak. Orang benar. Bantai.
Timong si Ini atau wanita. kita hantar lah sekolahan. Dia lah, dia sekolah juga. Hah? Awas mo, kakad ada lang baru sa video ni mo. Ada lang baru. Kaya lah. Jagung mana terkir kampung. Nah. Iya. Kalau orang kekeh. Kini kak kode hiung. Itu kan foto dia ni. Okay. Lah.
salah ini. Terus kembali. Pak.
Oh, gimana? Udah. Enggak. Satu aja. Enggak. Hujan dari jam berapa ya nih? Kalian tahu hujan dari jam berapa? Hah? Di sini jam Asyang tahu hujan jam berapa Asyang? Hah? 3. Jam 3 bangun udah hujan. Oh. Udah 4 jam lebih nih. Awet hujannya. Tapi bagusnya jadi air banyak. Air banyak, tidak usah siram tanaman juga. Cuma repotnya pindah patah jadi basah. Nah, itulah hidup di dunia. Ada dapat, ada juga yang ruginya. Tidak bisa itu ambil untungnya saja. Ada sisi untung, ada ruginya juga. Tapi boleh dibilang lumayan lah dengan hujan itu. Daripada kekeringan, lebih baik hujan. Karena Sang Buddha katakan, pernah ada yang bertanya, dewa, hidup ini dipelihara oleh apa? Sang Buddha jawab, kehidupan ini dipelihara oleh hujan. Nah, benar, sumber kehidupan dari hujan semua. Kalau tidak ada hujan, mau bertanam pun tidak bisa. Tanam padi tidak bisa. Seperti padang pasir, padang gurun. Bayangkan bisa cari makan di mana? Belum lagi tidak ada air, tidak ada turun hujan. Sampai pernah ada cerita juga di mana zaman itu ada 7 tahun, 7 bulan itu akan kekeringan. Jadi sudah diramalkan. Akhirnya mereka pun siap-siap semua. Ada satu hartawan itu mempersiapkan bagaimana kebutuhan hidupnya itu agar bisa bertahan selama 7 tahun 7 bulan. Karena tidak ada hujan. Jadi siapkan gudang, beras, apa semuanya dipersiapkan. Begitu berlalu, benar saja
memang tidak ada. Akhirnya sampai persediaannya itu mendekati habis. Nah, sudah menjelang 7 tahun itu habis. Ini ada seorang Paceka Buddha. Paceka Buddha lewat di tempat itu untuk pindah patah. Paceka Buddha juga pindah patah. Hartawan ini lihat Paceka Buddha, wah, ingin berdana, tapi persediaan makanannya juga sudah tinggal yang terakhir. Kalau dia danakan, besok dia tidak bisa makan lagi. Tapi ya mau bagaimana lagi, niatnya ingin berdana. Sudahlah, di kehidupan itu besok ya bagaimana lagi. Akhirnya hartawan ini pun mengatakan kepada istri, anak, serta pembantunya, persediaan kita hanya tinggal segini, tapi ingin didanakan. Bagaimana, yang lain setuju tidak? Akhirnya mereka pun sepakat, ya sudah, kalau memang Anda ingin mendanakannya, ya danakan saja. Sebagai kepala keluarga gitu. Akhirnya didanakan. Begitu didanakan kepada Paceka Buddha, mereka pun masing-masing bertekad. Hartawan itu yang sebagai kepala keluarga juga bertekad, semoga dengan dana ini, kata kekurangan pangan, kekurangan makanan, harta benda apapun itu tidak akan lagi saya temui. Karena sudah menemukan bagaimana rasanya susah hidup selama 7 tahun 7 bulan itu tidak ada hujan. Lalu kini istrinya pun di sana juga bertekad juga, semoga di kehidupan manapun ke depannya juga semoga supaya jadi istri dari hartawan ini. Lalu anaknya pun sama, bertekad juga, di kehidupan manapun ke depannya semoga menjadi anak dari hartawan ini. Jadi pembantunya juga bertekad, semoga di kehidupan manapun juga supaya jadi pembantu dari hartawan ini. Kadang pembantu, pikirannya juga pembantu juga. Tekad, bukannya tekad yang bagus-bagus ya, mau jadi tekad jadi pembantu lagi. Akhirnya begitu mereka semua bertekad, dana itu sudah diserahkan. Paceka Buddha itu anumodana, katakan sadu, selesai berlalu, masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba semua isi tempayan-tempayan itu terisi makanan semua. Langsung muncul semua itu apa yang ditekadkan. Sebegitu besarnya itu. Jadi dari persembahan yang mana sudah mendekati habis, dia serahkan dengan hati penuh keyakinan. Jadi manfaatnya sebesar itu. Dan sampai kehidupan di zaman Sang Buddha Gotama, pengetahuan itu pun terakhir sebagai Dananjaya. Lalu putrinya itu yang bertekad juga sebagai putrinya itu adalah Nona Wisaka, yang kita kenal sebagai Maha Upasika di era Buddha Gotama ini. Itulah dari sana kisah di mana bagaimana hartawan Dananjaya, kekayaannya itu tidak habis-habis, setiap kehidupan selalu punya harta benda, tidak kekurangan makanan. Jadi dari tekad di mana ia mempersembahkan makanan persediaannya yang tersisa itu kepada seorang Paceka Buddha. Nah, seperti inilah kalau misalnya keyakinan memberikan dana, jadi besar pahalanya. Bahkan tidak hanya di kehidupan itu saja, pahala tersebut bahkan akan terbawa ke kehidupan-kehidupan berikutnya. Jadi kalau boleh dikatakan, dengan adanya tempat atau sarana untuk praktek berbuat baik, untuk berdana, menjaga sila, melatih kita bawana, itu manfaatnya besar sekali. Kita bayangkan betapa beruntungnya dapat kesempatan itu dibandingkan di berbagai wilayah, mungkin berbagai negara mungkin yang mereka tidak tahu ladang untuk berbuat kebajikan akan seperti apa. Jadi layaknya tidak punya bekal untuk kehidupan mendatang, karena kita tahu bahwa di kehidupan ini adalah hasil dari kehidupan lampau, dan untuk kehidupan mendatang juga tentunya tergantung daripada apa yang dilakukan di kehidupan ini, apa yang ditabung.
Kalau banyak menabung kebaikan ya akan menjadi pahala kebaikan yang untuk dituai di kemudian hari. Tetapi kalau kejahatan yang disimpan terus-menerus juga jadi tabungan kejahatan. Nah, jadi kita sebagai manusia yang sudah tahu antara mana baik, mana buruk, mana benar, jadi laksanakan itu sebaik mungkin agar kehidupan kita ke depannya semakin berkembang, terus dekat dengan Buddha Dhamma sehingga sampai pada pantai seberang. Nah, selanjutnya siap-siap pelimpahan jasa anumodana. Yatha wariwaha pura paripurente sagarang ewa mewa ito dinang etanang upakapati icitang batitang dumang kipamewa samijatu sabbe purentu sangkapa Yando panaraso yatha manijo tiraso yatha nikiyo viwajantu sabaro vinasatuma te bawatawan parayo sukidika yuko bawa biwadana silisani cangut capajayino cataro dhamma dan di ayuwano sukang balang ayuwadaka dan nawadaka siriwadaka yasawadaka balawadaka wannawadaka sukawadaka utusa pada dukaro gabaya wera soka santuju padawa aneka antara ya piwinasantu jate jasa jayasi di danang labang soti bagayang sukang balang siri ayu cawan no cabogang budi jaya sawah satawasa ca ayu ca jiwa sidi bawantu te bawatu sabamangala rakantu sabadewata sababuddha numawena sadasoti bawantu te bawatu sabamangala rakantu sabadewata sabadhammanubawe nasadasoti bawantu te bawatu sabamanggalam rakantu sabadewata sabasangganu bawe nasadasoti bawantu te. Boleh